Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa MA Peerless Master. Pada episode sebelumnya, setelah berhasil mengalahkan Su Yuantian, kedamaian di sekitar kediaman Jiang Shen kembali menjadi tenang meskipun di luar, tepatnya di tanah suci Yuhua, Shen Xiaozi masih saja terus mengumpulkan orang-orang berbakat, khususnya para kultivator demi mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi Jiang Shen yang dianggap sebagai ancaman dunia. Selain masalah itu, Mu Yuan Huang akhirnya berhasil menyelesaikan latihannya dan dia berhasil menerobos ke pertengahan ranah Golden Core yang mana pencapaiannya itu membuat Shen Xiaozi dan yang lainnya sangat senang mengira bahwa kekuatan mereka akan bertambah. Namun sayangnya, begitu Mu Yuan Huang menyelesaikannya, dia yang menganggap bahwa sosok Jiang Shen jauh lebih penting ketimbang tanah suci Yuhua termasuk kakak perempuannya sendiri. Tanpa berbasa-basi lagi, dia langsung pergi menemuinya. Masuk ke cerita saat ini. Untuk menyambut kedatangan Mu Yuan Huang, Jiang Shen segera memasak beberapa hidangan yang cukup mewah. Sekali lagi, rasa kekaguman Mu Yuan Huang terhadap Jiang Shen semakin bertambah setelah dia menyantap hidangannya yang menurutnya rasanya benar-benar sangat luar biasa karena setiap gigitan dapat menghemat 10 tahun kultivasi sampai-sampai hal itu benar-benar membuatnya berpikir bahwa dia tidak akan pergi meskipun mati. Setelah sedikit menenangkan Mu Yuan Huang yang begitu bersemangat memakan masakannya, Jiang Shen lantas berkata bahwa tentang masalah tinggal di rumahnya dia mengizinkannya, tetapi Mu Yuan Huang sendiri harus bertindak sesuai dengan pengaturannya. Mendengar itu pastinya Mu Yuan Huang langsung menyetujuinya karena dia sendiri yakin di bawah pengaturan Jiang Shen dirinya akan jauh lebih berkembang ketimbang hanya menumpang tinggal seperti orang tanpa tujuan. Setelah itu Jiang Shen sedikit memberikan beberapa kata yang mana intinya dia sangat yakin tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa membantu kultivasi Mu Yuan Huang. Tetapi secara mental dia bisa memberikan beberapa petunjuk. Dari sikap dan tingkah laku Mu Yuan Huang sebelumnya, Jiang Shen beranggapan bahwa Mu Yuan Huang benar-benar orang yang kesulitan bergaul dengan orang lain sehingga alangkah baiknya secara perlahan dia memperbaiki sikapnya itu dengan alasan bahwa semakin kuat toleransi seseorang, semakin kuat juga jadinya orang tersebut. Bukankah kau membeli tembikar terakhir kali? Jadi maukah kau membuat tembikar bersamaku? Tanya Jiang Shen yang membuat Mu Yuan Huang sedikit bingung sehingga Jiang Shen sekali lagi sedikit menjelaskan maksudnya yang mana semua tindakan tersebut berhubungan dengan kelemahan Mu Yuan Huang sebelumnya walaupun pada kenyataannya niat lain Jiang Shen hanya ingin mempermudah pekerjaannya karena baru-baru ini perselan yang dia buat laris manis di kota Yuhua sehingga dengan adanya bantuan Mu Yuan Huang ada kemungkinan mereka bisa makan lebih banyak daging bulan ini. Meskipun Mu Yuan Huang benar-benar tak mengerti niat dan tujuan Jiang Shen, akan tetapi dia sangat yakin bahwa semua itu merupakan rencana terbaik yang disusun Jiang Shen untuk dirinya. Sedang memikirkan semua itu, entah mengapa Jiang Shen juga mulai membahas Yu Huang yang katanya harus datang juga, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Mu Yuan Huang terkejut. Tetapi pada akhirnya, karena semua itu merupakan keputusan Jiang Shen, dia tak bisa menolaknya. Itu bagus.
segera kirimkan sebuah surat pada kakakmu. Suruh dia datang dan membereskan semuanya, tambah Jiang Shen tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena yang ada di pikirannya sekarang, dia mengira alasan mengapa Mu Yun Huang mau tinggal di rumahnya karena dia sedang berselisih dengan kakaknya, sehingga dia yang tak ingin menjadi perusak hubungan antar saudara kandung memutuskan untuk melakukan semua itu agar masalah di antara keduanya cepat terselesaikan. Pada akhirnya, Mu Yun Huang benar-benar mengirim sebuah surat pada kakaknya, yang mana setelah membacanya, Yu Huang hanya bisa dibuat terkejut saat tubuhnya juga mulai gemetar. Shen Xiaozi yang juga mendengar isi suratnya malah hanya bisa bertanya-tanya apakah itu adalah deklarasi perang. Namun sayangnya Yu Huang sendiri sama sekali tidak tahu, karena daripada memikirkan hal itu, dia lebih mementingkan tentang situasi adiknya yang katanya telah belajar dari Jiang Shen cara membuat tembikar. Apakah dia benar-benar sudah dicuci otaknya? Mengapa seorang calon Shain membuat tembikar, pikir Yu Huang. Di bawah bimbingan Jiang Shen, Mu Yun Huang mulai mempelajari cara membuat tembikar. Entah karena terlalu fokus atau apa, tiba-tiba Mu Yun Huang mulai mengingat-ingat kembali kenangan masa kecilnya bersama Yu Huang, tepatnya ketika dia dan juga kakak perempuannya datang ke Tanah Suci Yuhua. Kedatangan mereka disambut baik, apalagi dengan atribut fisik es dan api mereka yang luar biasa. Sebagai anak kecil, menerima banyak pujian membuat Mu Yun Huang benar-benar sangat senang. Adapun Yu Huang, meskipun dia juga sama-sama senang, tetapi dia masih mempertahankan sikapnya layaknya seorang kakak perempuan dan menyuruh adiknya untuk berkultivasi sangat keras agar mereka menjadi orang yang hebat di masa depan seperti seorang Shain. Setelah itu hari-hari berlalu dan mereka berdua tumbuh sedikit demi sedikit. Akan tetapi beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka, yang mana meskipun keduanya sama-sama memiliki atribut langka, perkembangan Yu Huang tiba-tiba bisa melampaui adiknya dengan dia yang membangkitkan atribut Phoenix penjara es. Dengan itu juga dia telah diangkat menjadi murid Holy Master dan mendapatkan banyak sekali sumber daya. Awalnya Mu Yun Huang masih menganggap bahwa itu adalah hal yang normal. Namun seiring berjalannya waktu, meskipun kakaknya selalu menyemangati dirinya, dia masih saja belum bisa membangkitkan atribut fisiknya. Segala upaya telah dia lakukan, seperti meminta bantuan Holy Master sampai melalui peristiwa hidup dan mati dalam pertarungan. Namun pada akhirnya hasilnya tetap sama. Berbeda dari sang adik, sebaliknya Yu Huang berkembang dengan sangat cepat, yang membuatnya dalam beberapa tahun mampu diangkat sebagai seorang Shain. Konyolnya, dengan semua itu orang-orang mulai membanding-bandingkan keduanya dan bahkan mulai mentertawakannya. Meskipun Yu Huang benar-benar sangat marah karena dia selalu menyayangi adiknya, malahan hal itu membuat Mu Yun Huang tidak menyukainya karena dia sendiri sadar bakat yang dimiliki kakaknya benar-benar sangat luar biasa dibandingkan dengan dirinya. Alhasil, setelah itu hubungan mereka berdua menjadi semakin renggang, bahkan keduanya menerima perlakuan yang berbeda. Namun satu hal yang pasti, karena Mu Yun Huang benar-benar tidak fokus pada pekerjaannya saat ini, setelah tersadar tembikar yang dia buat benar-benar gagal total. Di suatu sore yang tenang, dengan penuh konsentrasi tinggi, Jiang Shen terlihat sedang membuat tembikar. Jari-jari terampilnya dengan indah menari di atas pemutar dan secara perlahan mengubah tanah liat menjadi sebuah objek.
Melihat semua itu, Mu Yun Hwang hanya bisa dibuat kagum karena dari sudut pandangnya, selain sosoknya yang sangat menawan, setiap karya-karya yang dibuat oleh Jiang Shen merupakan harta karun yang tiada tara. Adapun Jiang Shen melihat tingkah Mu Yun Hwang, dia benar-benar bingung harus berbuat apa, mengira bahwa Mu Yun Hwang tidak terlalu serius mengikuti pelajarannya. Barulah setelah itu dia mulai memberikan beberapa saran sehubungan dengan proses membuat tembikar yang memerlukan perhatian penuh seperti kesabaran dan ketekunan agar tanah liat dapat membentuk sebuah objek yang diinginkan. Meskipun kemungkinan besar Mu Yun Hwang tidak terlalu memahami apa yang sedang dijelaskan karena dia sendiri benar-benar terfokus pada tembikar yang dibuat, pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk menyetujuinya begitu melihat hasil karya yang dibuat Jiang Shen yang berbentuk burung yang sangat luar biasa. Benar saja, ketika dia mempraktikannya, tembikar yang dibuat oleh Mu Yun Hwang benar-benar memiliki bentuk yang sangat aneh sampai-sampai membuat Jiang Shen bertanya apakah dia mempunyai pikiran jahat saat membuatnya. Namun sayangnya Mu Yun Hwang sendiri juga sama sekali tak mengetahuinya karena setiap dia mencoba dan mencoba kembali, hasilnya tetap sama yang membuat dirinya mulai kesal. Itu tentang keadaan pikiran. Tenangkan pikiranmu dan pikirkan apa yang ada di dalam pikiranmu saat membuat tembikar, ucap Jiang Shen yang masih dengan sabar memberikan arahan. Mendengar itu, Mu Yun Hwang segera merenungkan maknanya yang mana intinya dia akhirnya mulai paham tentang kegagalannya yang sangat berkaitan erat dengan perasaannya. Singkatnya, kegagalannya itu sehubungan dengan dia yang masih menaruh rasa iri pada kakak perempuannya. Apalagi setiap kali dia mengingat maupun melihat kakaknya dengan mudah mengeluarkan keterampilan tingkat lanjut atau menunjukkan kekuatan yang besar, dia merasakan perasaan tidak berdaya dan minder yang membuat dirinya mulai meragukan kemampuan dan bakatnya sendiri. Sehubungan dengan kata-kata Jiang Shen sebelumnya, dia menafsirkan bahwa Jiang Shen sedang menuntunnya menuju ke jalan yang benar dengan menyuruh dirinya untuk merenungkan metode dan keterampilan kultivasinya sendiri, karena jalur kultivasi bukanlah sebuah kompetisi tetapi perjalanan pertumbuhan dan pemahaman pribadi yang mana setiap orang memiliki kecepatan dan bakatnya masing-masing. Yang terpenting adalah fokus pada kultivasi diri sendiri daripada membandingkan dirimu dengan orang lain, tambah Jiang Shen yang membuat Mu Yun Hwang semakin yakin pada penafsirannya itu. Sehingga daripada membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya sendiri, Mu Yun Hwang memutuskan untuk lebih fokus mengejar tujuannya, mulai menerima ketidaksempurnaannya dan belajar menghargai usaha dan pencapaiannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Ji Yuanhao terlihat sedang serius memikirkan tentang masalah baru sehubungan dengan orang-orang yang meninggal secara misterius. Dan jika kalian ingat, penyebabnya adalah pria misterius yang muncul di pembahasan sebelumnya. Dia hanya bisa bertanya-tanya, apa sebenarnya asal-usul dari si pelaku yang dianggap sebagai iblis. Namun sayangnya, si pedang kayu yang diajak berbicara sama sekali tidak mengetahuinya, apalagi dia juga baru saja dilahirkan dan kurang tahu tentang ras iblis. Merasa bahwa jika masalah tersebut terus dibiarkan, maka wibawa dan keamanan negara akan terancam, dan bahkan mungkin hal itu juga akan membawa bencana besar bagi umat manusia. Ji Yuanhao yang benar-benar sudah tak tahu apa yang harus dilakukan, pada akhirnya dia hanya bisa memikirkan satu solusi yang mana sepertinya dirinya harus kembali mengunjungi Jiang Shen.
Sementara itu di tanah suci Yuhua, orang-orang mulai membicarakan tentang Mu Yunhuang yang telah pergi ke pihak musuh. Dan tak lupa mereka juga membicarakan tentang surat undangan sebelumnya yang masih diyakini sebagai surat perang. Bahkan Yuhuang sendiri benar-benar terlihat sangat tertekan dan bingung tentang undangan tersebut. Ketika mereka sedang memperdebatkan itu semua, Shen Xiaozi datang. Dengan segera Yuhuang mendekat dan dia berusaha meyakinkan sang leluhur tentang adik perempuannya yang mana intinya sebagai seorang kakak dia masih membela adiknya dengan alasan bahwa saat ini Mu Yunhuang sedang terkena pengaruh jahat Jiang Shen karena dia juga masih muda dan tidak berpengetahuan luas. Aku harap kau bersikap lunak dan memberi saudariku kesempatan untuk berubah. Aku ingin secara pribadi membawanya kembali, jadi dia bisa mengakui dosa-dosanya dan menerima hukuman tambahnya yang sayangnya langsung ditolak oleh Shen Xiaozi. Sebenarnya Shen Xiaozi sendiri tidak bermaksud buruk karena setelah mempertimbangkan masalah-masalah yang sedang terjadi, khususnya masalah baru tentang pria berbaju hijau yang tiba-tiba muncul dan menyedot kekuatan hidup orang lain, dirinya benar-benar tak bisa mengambil resiko karena sedikit kesalahan saja akan benar-benar menghancurkan mereka. Memang sangat disayangkan karena kita kehilangan adikmu. Tapi itu adalah pilihannya dan aku tidak bisa membiarkanmu atau orang lain mengambil resiko lagi. Jangan khawatir Yuhuang, aku berjanji pada orang tuamu kalau aku akan menjagamu dengan baik. Tentang adikmu, aku jamin aku akan menanganinya dengan baik, jadi percayalah padaku, ucap Shen Xiaozi yang akhirnya bisa membuat perasaan Yuhuang jauh lebih tenang. Setelah Yuhuang dan yang lainnya kembali, dengan ekspresi seriusnya, Shen Xiaozi segera meminta sebuah permintaan pada Yu Shenji. Sementara itu, Yuhuang yang telah kembali terlihat sedang serius memilih beberapa barang-barang pentingnya karena ternyata meskipun dia percaya pada Shen Xiaozi, namun perasaan cemasnya terhadap adiknya terus saja muncul. Apalagi setelah mengingat-ingat kembali kenangan masa kecil mereka. Oleh karena itu, setelah yakin dengan persiapannya, tanpa berbasa-basi lagi dia langsung pergi menuju ke kediaman Jiang Shen, yang mana hal itu ternyata sudah disadari oleh Shen Xiaozi karena permintaannya pada Yu Shenji sebelumnya untuk mengawasinya. Begitu sampai, meskipun dia telah mengambil keputusan besar tersebut, masih saja Yuhuang tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya. Apalagi meskipun hanya di halaman rumah, itu sudah dipenuhi dengan banyak formasi raksasa yang membuatnya merasa seperti seekor domba yang datang ke sarang harimau. Ketika dia benar-benar sedang bingung harus pergi kemana, tiba-tiba seseorang memanggil dan itu adalah Xuan Er yang berhasil membuat Yuhuang berteriak terkejut. Apalagi setelah mengamati dari baju yang dikenakan, dia tahu bahwa Xuan Er adalah seseorang dari kerajaan Dayan yang seharusnya tak mungkin menyapu lantai di tempat ini. Bos sebelumnya bilang padaku kalau akan ada tamu wanita dan itu mungkin dirimu. Aku sudah menyiapkan tehnya. Selamat datang dan silakan lewat sini, ucap Xuan Er dengan sikap ramah dan perhatiannya. Akan tetapi, sikap ramahnya itu pastinya membuat Yuhuang menjadi semakin waspada, seolah-olah sapaan tersebut sama halnya dengan sebuah provokasi. Tak mau kalah dengan provokasi seperti itu, setelah membulatkan tekad, dia pun segera masuk. Namun lagi-lagi, dia kembali dibuat terkejut setelah melihat sosok Su Ling Er yang sedang cemberut, Xing Yunxi, Yinglan, dan juga Yunlan. Karena bagaimanapun juga, meskipun dari sudut pandang normal sikap mereka tenang dan ramah, entah mengapa dari sudut pandang Yuhuang, dia melihat mereka seolah-olah mereka adalah
kelompok penjahat yang sedang berkumpul. Semakin lama mengamati, semakin bertambah juga rasa terkejut Yu Huang karena dia sendiri sadar mereka semua telah berkembang jauh dari yang terakhir kali dia melihatnya, khususnya Su Ling yang mana meskipun terakhir kali dia hanya manusia biasa yang tidak memiliki energi spiritual, namun sekarang dia sudah menjadi seorang kultivator ranah divine atau supranatural yang sebentar lagi akan menerobos ke ranah Golden Core. Dan yang lebih gilanya, dia juga memiliki kekuatan yin murni yang tidak kalah dengan seorang Shine. Perasaan gelisah segera menghampiri Yu Huang sampai-sampai dia berpikir haruskah mencari yang terbaik untuk melarikan diri untuk memberitahu yang lainnya tentang situasi di tempat ini yang benar-benar tak masuk akal. Sementara itu, Su Ling yang sedikit tak menyukai Yu Huang segera menghampirinya dan dengan tatapan seriusnya dia lantas berkata, "Shine Yu Huang, sebentar lagi aku pasti akan melampauimu. Aku selalu berada di sisi senior. Aku bisa menerima bimbingan senior hampir setiap hari. Jika aku diberi lebih banyak waktu, kekuatanku pasti akan melampaui kekuatanmu. Jadi jangan punya niat buruk lagi pada senior." Lagi-lagi, pikiran konyol Yu Huang mulai menafsirkan kata-kata Su Ling dengan arti yang benar-benar menyimpang jauh. Bahkan sampai-sampai dia memiliki pendapat bahwa mungkin saja metode yang digunakan oleh Jiang Shen untuk menghasilkan kekuatan-kekuatan yang setara dengan Shine secara massal adalah kultivasi ganda, kultivasi bersama, atau bahkan kultivasi kelompok. Namun satu hal yang pasti, dari kata-kata yang diucapkan oleh Su Ling sebelumnya, sebagian besar rasa bencinya terhadap Yu Huang adalah kecemburuan. Seperti biasa, di situasi tegang seperti itu, dengan santainya karakter utama kita akhirnya datang dan melihat sosok Yu Huang, dia segera menyapanya. Akan tetapi, dalam sekejap mata Yu Huang langsung mengambil jarak dan bersikap konyol seperti seekor burung yang berusaha mengancam predatornya. Semua orang pastinya bingung dengan tingkah itu, namun tak butuh lama Mu Yun Huang keluar dengan penampilan barunya yang benar-benar membuat Yu Huang melebarkan matanya karena terkejut sebelum akhirnya dia berteriak menanyakan tentang penampilan barunya itu. Singkat cerita, setelah itu entah mengapa Jiang Shen bisa membawa masuk Yu Huang. Bahkan saat ini dia juga sedang membuat tembikar bersama adiknya. Melihat keharmonisan keduanya, Jiang Shen hanya bisa tersenyum senang seolah-olah kesalahpahaman di antara mereka berdua telah terselesaikan. Akan tetapi di detik berikutnya Yu Huang tiba-tiba mengamuk seolah-olah tindakannya sebelumnya dilakukan tanpa sadar, sehingga setelah itu dia akhirnya mulai menasehati adiknya yang mana fakta tentang dia yang telah meninggalkan istana tanpa izin telah menyebabkan keributan. Oleh karena itu, dia meminta agar adiknya ikut kembali bersamanya untuk mengakui semua kesalahan yang diperbuat di depan para tetua. Melihat permasalahannya yang tampaknya sedikit serius, Jiang Shen hanya bisa bertanya-tanya apakah dia perlu turun tangan untuk menjelaskannya. Namun niatnya itu segera hilang dan digantikan dengan perasaan tenang setelah melihat Mu Yun Huang yang dengan sikap tenangnya berusaha mengajak kakaknya duduk terlebih dahulu agar mereka bisa mengobrol secara baik-baik.
Dengan sikap keras kepalanya, Yu Huang sama sekali tak memperdulikan perkataan adiknya saat dia terus menceramahi adiknya dengan nada yang sedikit kasar, yang mana intinya dikatakan bahwa tindakan Mu Yun Huang telah membuat masalah yang besar dan jika terus dilanjutkan, dia bahkan bisa dicap sebagai pengkhianat istana dan yang terburuknya mungkin saja istana atau tanah suci Yu Huang akan mengirim seseorang untuk memburunya. Meski begitu, apakah kau masih mau tetap tinggal di sini dan bermain lumpur? Selain itu, meskipun ranahmu sekarang sudah meningkat, tetapi kultivasimu belum stabil. Yang paling kau butuhkan saat ini adalah mencari tempat yang tenang untuk menstabilkan kultivasimu, tambah Yu Huang yang menganggap bahwa tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk keadaan adiknya saat ini. Dan bersamaan dengan penjelasannya itu, dia juga sedikit melirik tajam ke arah Jiang Shen yang membuat Jiang Shen benar-benar terkejut dan bingung. Dinasehati oleh kakaknya seperti itu, Mu Yun Huang hanya bisa terdiam. Namun dia terdiam bukan tanpa alasan, sebab dia sendiri sedang menahan amarahnya dan berusaha memikirkan kembali kata-kata Jiang Shen sebelumnya. Namun entah mengapa, bersamaan dengan itu juga, kedua tangannya mulai sibuk bermain dengan tanah liat yang dipegang sampai akhirnya sebuah tembikar terbentuk dan itu mirip seperti anak itik dengan bentuknya yang sedikit aneh yang hanya bisa membuat Jiang Shen dan Yu Huang bingung harus berkomentar apa. Setelah sedikit tenang, Mu Yun Huang berusaha menjelaskan masalahnya. Dan lagi-lagi Yu Huang menyela sehingga dengan sedikit teriakan kerasnya, dia membentak kakaknya agar bisa diam dan mendengar ceritanya. Setelah diam, Mu Yun Huang kemudian berusaha menjelaskannya, yang mana intinya dia sadar telah berbuat salah dan bersedia menerima hukuman apapun dari tanah suci Yuhua. Tetapi untuk masalah tinggal di tempat ini, keputusan itu tak akan berubah karena dia sendiri merasa benar-benar bisa belajar banyak hal. Selain itu, karena tempat inilah dia bisa membangkitkan tubuh Dao Phoenix abadi dan terlebih lagi semua orang di tempat ini juga sangat baik pada dirinya. Oleh karena itu, dia benar-benar memohon agar diizinkan untuk tinggal di tempat ini. Mendengar itu, seketika ingatan masa kecil mereka sewaktu mereka di situasi yang hampir sama muncul, sehingga lagi-lagi Yu Huang kembali memarahi adiknya dan tetap berusaha mengajaknya kembali bersama karena menurutnya tempat ini benar-benar bukanlah tempat yang cocok untuknya, sehingga daripada bermain lumpur di tempat ini, dia menyarankan agar Mu Yun Huang kembali karena dengan terobosannya baru-baru ini telah membuka peluangnya untuk menjadi seorang sains sama seperti dirinya. Tak mungkin menyerah begitu saja, Mu Yun Huang yang masih memiliki sikap tenang sekuat tenaga berusaha meyakinkan kakaknya karena semua itu merupakan pilihan yang telah dia buat. Namun sayangnya bukannya mengerti, Yu Huang malah mulai kehilangan kendali sampai-sampai dia mulai mengungkit kembali kesalahan-kesalahan Mu Yun Huang di masa lalu yang telah menyulitkan dirinya. Tetapi untungnya sebelum Yu Huang benar-benar tenggelam dalam emosinya itu, Jiang Shen memutuskan untuk ikut campur. Nona, kau telah kehilangan akal sehatmu. Jika kau mengatakan satu kata saat hilang kontrol, itu akan berubah menjadi pedang yang akan memutus hubungan kalian. Itu akan berubah menjadi panah yang akan menembus hubungan kalian. Jadi ada beberapa hal yang menurutku sebaiknya tidak diungkapkan, ucap Jiang Shen yang berdiri di antara keduanya.
Setelah mendengar itu, Yu Huang bisa sedikit menenangkan diri sehingga setelah itu dengan suasana hatinya yang masih sulit menerimanya, dia mulai berjalan pergi bersamaan dengan dia yang memberikan izin adiknya tinggal di tempat ini. Dalam perjalanan kembali, tak henti-hentinya Yu Huang terus memikirkan adiknya yang menurutnya telah berubah dan tidak mau mendengarkan nasihatnya. Secara tak terduga, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di samping sebuah makam, sehingga Yu Huang yang penasaran mencoba bertanya apakah makam tersebut merupakan makam dari orang yang dia cintai. Menanggapi itu, si lelaki tua lantas menjawab bahwa memang itu adalah makam dari orang yang sangat dia cintai, yang ternyata adalah saudarinya. Mendengar kata saudari, Yu Huang kembali teringat adik perempuannya yang membuatnya mulai menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Bahkan tak segan-segan, dia juga mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena nasib mereka bisa dikatakan hampir sama, si Pak Tua hanya bisa bersimpati pada Yu Huang dan tak lupa dia juga sedikit memberikan nasihat yang mana Yu Huang harus benar-benar menjaga adiknya karena setidaknya dia masih hidup, tak seperti saudari perempuannya yang telah meninggal. Aku mengerti perasaanmu saat ini. Perubahan mendadak adikmu pasti membuatmu kebingungan dan kesakitan. Ini mungkin bisa membantumu memulihkan pikirannya, tambah Pak Tua bersamaan dengan dia yang memberikan sebuah benda yang katanya artefak kuno dan pusaka misterius leluhurnya yang bisa menenangkan gejolak pikiran dan memulihkan kewarasan seseorang tanpa menimbulkan bahaya. Sehingga dengan artefak tersebut dimungkinkan bagi Yu Huang untuk mengembalikan Mu Yun Huang seperti sedia kala. Melihat efeknya yang begitu luar biasa, Yu Huang hanya bisa dibuat kagum. Meskipun awalnya dia sedikit ragu karena mereka tidak saling mengenal, dengan sedikit kata-kata manis Pak Tua, Yu Huang mau menerimanya karena bagaimanapun juga di pikirannya sekarang dipenuhi dengan adik perempuannya tanpa tahu bahwa orang yang baru saja dia ajak bicara bukanlah orang baik. Karena begitu Yu Huang pergi, meskipun ekspresi si Pak Tua tampak terlihat sedih, namun dibalik semua itu dia juga menyimpan rasa dendam karena orang yang sangat dia sayangi yang sering tertawa bersama, saling mendukung dan bahkan tumbuh dewasa tanpa dia sadari telah tiada. Untuk orang yang sedang dibicarakan oleh Pak Tua, ternyata dia adalah muridnya yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri karena mereka selalu mengatasi banyak rintangan bersama-sama dan menciptakan kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, begitu dia menerima kabar tentang kematiannya, dirinya benar-benar sangat marah sehingga dia berjanji akan membalas itu semua. Dan yang terpenting, ternyata orang yang telah membunuh muridnya itu adalah Mu Yun Huang, yang mana jika kalian ingat, itu terjadi di chapter awal sehingga dapat disimpulkan bahwa lelaki tua tersebut adalah Taoist bayi yang ingin membalas dendam pada Mu Yun Huang serta tanah suci Yuhua melalui Yu Huang, sehingga dengan itu juga dapat kita simpulkan bahwa artefak sebelumnya sangatlah berbahaya. Sementara itu di sebuah hutan, pria iblis yang sebelumnya saat ini sedang melakukan aksinya dengan menyerap energi kehidupan dari orang yang berhasil dia tangkap. Dan nama dari pria iblis kita akan menyebutnya Liang. Di sisi lain, ketika Ji Yuanhao sedang menuju ke kediaman Jiang Shen, tiba-tiba dia dan juga pedang kayu bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, dia segera pergi mengeceknya. Untuk nama dari pedang kayu, Ji Yuanhao memberinya nama Lionel.
Tak butuh lama, Ji Yuanhao sampai di tempat Liang. Melihat sosoknya, Liang tahu bahwa Ji Yuanhao adalah orang yang sangat kuat. Namun sayangnya, meskipun dia benar-benar ingin menyedot habis kekuatan hidupnya, tetapi sayangnya hari ini dia sudah kenyang. Paman, jika kau datang ke sini untukku, aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu aku bisa membiarkanmu hidup 2 hari lagi, ucap Liang yang benar-benar membuat Ji Yuanhao mulai kesal, seolah-olah statusnya sebagai kaisar dinasti Agung Dayan sedang diolok-olok oleh Liang yang saat ini juga terlihat sedikit terkejut mengetahui bahwa orang di depannya sekarang adalah sang kaisar yang seharusnya tak berada di antah berantah seperti ini. Namun satu hal yang pasti, alasan utama kemarahan Ji Yuanhao karena dia benar-benar tak terima dengan tindakan Liang yang menyalahkan orang lain atas perbuatan jahatnya dan orang yang dimaksud adalah Jiang Shen. Apa orang lain? Apakah maksudmu pria jelek yang ada dalam daftar buronan, ucap Liang yang semakin membuat Ji Yuanhao marah saat dia juga bertanya-tanya daftar buronan apa. Seperti yang dikatakan Liang, ketika Jiang Shen memiliki waktu dan pergi ke kota untuk mendirikan kiosnya, alangkah terkejutnya setelah melihat sebuah pengumuman daftar buronan yang menggambarkan seorang pria yang benar-benar mirip dengannya dengan deskripsi bahwa sosok tersebut adalah pembunuh penghisap jiwa yang memakai baju berwarna hijau. Sedang serius memikirkan semua itu, seorang wanita tua yaitu sang nenek tiba-tiba menepuk pundaknya sebelum akhirnya dia sedikit memberikan beberapa nasihat yang mana intinya Jiang Shen diminta untuk tidak usah terlalu memikirkan tentang poster buronan karena semua orang tahu dia adalah orang yang baik sehingga pasti hanya sebuah kebetulan sosok di poster mirip dengannya. Lagi pula ada banyak sekali anak muda yang memakai baju berwarna hijau. Mendapat perhatian dan kepercayaan dari sang nenek dan juga orang-orang di sekitar pastinya membuat Jiang Shen merasa tenang. Namun meski begitu, dia masih bertanya-tanya siapakah buronan tersebut yang bahkan sampai sengaja mengubah gaya rambutnya agar mirip dengan dirinya. Kembali lagi ke hutan. Sehubungan dengan poster buronan, ternyata Liang tak menyadari bahwa dirinya lah yang sedang diburu dengan alasan bahwa menurut deskripsi sang penjahat memakai baju berwarna hijau sedangkan dirinya memakai pakaian serba putih tanpa tahu bahwa dari sudut pandang orang-orang dia seperti memakai pakaian serba hijau akibat refleksi dari kekuatannya. Pada akhirnya, karena Liang sama sekali tak mau mengakui perbuatannya, Ji Yuanhao memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup agar bisa membersihkan nama Jiang Shen. Bahkan Lionel ikut mendukung keputusan tersebut karena meskipun dia sendiri belum sepenuhnya mengetahui orang seperti apa dan gaya bertarung seperti apa yang Ji Yuanhao kuasai, dia akan sekuat tenaga membantunya. Sambil terus melontarkan beberapa kata sehubungan dengan kebodohan Liang yang mencoba menjadikan Jiang Shen kambing hitam, Ji Yuanhao mulai bersiap. Adapun Liang, meskipun awalnya dia bisa bersikap tenang, tetapi pada akhirnya dia menjadi benar-benar kesal setelah Ji Yuanhao terus-menerus meremehkan dirinya yang katanya tak mungkin bisa sebanding dengan Jiang Shen. Dia yang sudah kesal segera melepaskan sebuah serangan yang sayangnya bisa ditangkis. Justru sebaliknya, dia hanya bisa menghindar ketika serangan Ji Yuanhao mendekat. Tak mungkin membiarkan itu, Ji Yuanhao segera berpindah ke belakangnya.
penuh dengan konsentrasi, sekuat tenaga dia berniat menebas Liang menggunakan Lionel. Namun di detik berikutnya, kejadian konyol terjadi yang mana entah mengapa seluruh kepalanya tiba-tiba digigit oleh Lionel yang bahkan membuat Liang hanya bisa terheran-heran. Secara umum, kultivator immortal memiliki energi dan kemampuan spiritual yang sangat kuat. Bahkan mereka bisa menyerap aura langit dan bumi dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan mereka sendiri. Mereka bahkan rela melakukan segala macam upaya dan pengorbanan demi mengejar tujuan keabadian. Entah mengapa tiba-tiba Liang mulai mempertanyakan dirinya sendiri tentang kebenaran apa yang awalnya dia kejar. Setelah itu sedikit demi sedikit ingatan masa lalunya mulai muncul yang memperlihatkan dirinya yang diperlakukan sangat kejam dan dianggap sebagai ras iblis yang jahat. Di saat keputusasaan itulah seseorang muncul dan menawarinya kekuatan karena orang tersebut berkata bahwa hanya yang kuat yang bisa mengendalikan aturan dunia ini. Hanya yang kuat yang bisa bertahan dan hanya mereka yang kuat yang bisa melindungi orang terpentingnya. Mengingat semua itu, Liang merasa bahwa apa yang sedang dia lakukan sekarang hanyalah membuang-buang waktu menghadapi Ji Yuanhao yang menurutnya hanyalah orang bodoh. Hai botak, aku sedang tidak mau membuang waktu denganmu. Kalau kau terus bermain-main, aku tidak bisa menjamin nyawamu, ucap Liang yang ingin segera menyelesaikan urusan mereka. Mendengar itu, Ji Yuanhao berusaha membujuk Lionel untuk bekerja sama, akan tetapi Lionel langsung menolaknya dengan alasan bahwa permainan pedang Ji Yuanhao terlalu lambat seperti kura-kura. Perdebatan di antara keduanya mulai terjadi karena dua-duanya sama-sama keras kepala. Namun pada akhirnya Lionel sedikit memberikan Ji Yuanhao kesempatan dengan menunjukkan sebuah jurus yang katanya bisa membuat permainan pedangnya lebih fleksibel. Tutup matamu dan rasakan kesadaranku. Gunakan indramu untuk mengendalikan pedang. Dengan begitu kau akan bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan, ucap Lionel. Baru saja ingin mencobanya, Ji Yuanhao mulai memprotes kembali karena saat ini dia tak memegang pedang. Menanggapi itu, dengan tenang Lionel terus membimbingnya dan secara perlahan tapi pasti di tangan Ji Yuanhao sebuah pedang mulai tercipta. Dari sudut pandang Liang, tingkah Ji Yuanhao masih saja terlihat seperti orang bodoh yang sok keren. Selain itu, dia merasa meskipun Ji Yuanhao lebih tua darinya, Ji Yuanhao tak mungkin bisa mengalahkannya. Dengan sikap penuh percaya diri, Ji Yuanhao lantas berkata bahwa dia akan menunjukkan kekuatan barunya. Tetapi sialnya, Lionel kembali menjelaskan bahwa Liang jauh lebih kuat darinya, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat Ji Yuanhao terkejut. Dari apa yang Lionel tahu, Liang adalah seorang ahli artefak spiritual yang sangat terampil. Dengan kerjasama monster roh dan artefak roh, dia bisa melakukan segala macam teknik yang aneh dan kuat. Pada dasarnya, menjadi seorang ahli artefak spiritual bukanlah perkara yang mudah karena jika hasilnya ingin sempurna, orang tersebut harus memiliki kesesuaian roh itu sendiri seperti pemahaman dan hubungan kerjasama dengan wadah roh, komunikasi dan pemahaman yang baik dengan artefak roh, serta beberapa faktor-faktor lainnya. Dan untuk kasus Liang, dia telah sepenuhnya mencapai semua persyaratan-persyaratan tersebut sehingga bisa dikatakan Liang adalah puncak dari master artefak spiritual.
Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia mencapainya, tetapi kalau kau menggunakan kelemahanmu untuk menentang kelebihannya, mungkin kau masih bisa memiliki sedikit peluang, tambah Lionel yang benar-benar membuat Ji Yuanhao semakin bingung karena ilmu pedangnya yang selalu dia banggakan di saat seperti itu sama sekali tak berguna. Setelah itu, untuk sementara waktu dibantu oleh Lionel, Ji Yuanhao mulai menyusun rencananya. Setelah berhasil menemukannya, setelah menghilangkan pedang di tangannya, secara perlahan dia mulai berjalan mendekati Liang, yang mana pendekatan santainya itu sama sekali tak dianggap ancaman bagi Liang. Setelah mereka saling berhadapan, tiba-tiba Ji Yuanhao membenturkan kepalanya ke kepala Liang, dilanjutkan dengan dia yang juga menaburkan bubuk lada. Tak menyangka hal semacam itu akan terjadi, Liang hanya bisa mengutuk trik kotor Ji Yuanhao. Bahkan sekarang dia sangat yakin bahwa Ji Yuanhao hanyalah orang bodoh yang sedang menyamar menjadi sang kaisar. Singkat cerita, setelah itu mereka pun mulai bertarung satu sama lain yang membuat Ji Yuanhao sedikit kewalahan. Meski begitu, Lionel menganggap bahwa lawan tangguh seperti Liang bisa dijadikan sebagai tempat Ji Yuanhao menguji kekuatannya. Mencoba sedikit serius, Liang segera melepaskan salah satu teknik miliknya yang mewujudkan beberapa roh ular. Sebisa mungkin, Ji Yuanhao berusaha menghindarinya bersamaan dengan dia yang kembali mewujudkan pedangnya dan berusaha menebas serangan yang datang. Tetapi sayangnya, semua usahanya itu sia-sia. Apa? Niat pedangku terhisap. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa hal semacam ini terjadi? Lionel, apa yang harus kita lakukan? Teriak Ji Yuanhao. Namun Lionel juga tak bisa memikirkan solusinya karena bahkan kultivasi dan kekuatan hidupnya perlahan-lahan tersedot keluar. Bahkan saat ini dia juga telah melepaskan diri dari kepala Ji Yuanhao. Karena serangannya sama sekali tak bisa menghadapi rohnya, Ji Yuanhao berniat menyerang masternya. Namun lagi-lagi Liang bertindak lebih cepat dengan melepaskan kembali rohnya yang membuat Ji Yuanhao benar-benar tak bisa mendekat. Bahkan dia sendiri hanya bisa bingung melihat serangan Liang yang mendekat dengan begitu cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tak bisa mendekat, aura kita akan terus-menerus dihisap oleh rohnya dan kita akan menjadi semakin lemah, pikir Ji Yuanhao. Di saat dia benar-benar pasrah karena roh di belakang mulai mendekat juga, tiba-tiba Lionel bergerak dan berusaha menahan serangan roh yang datang dan menyuruh Ji Yuanhao untuk segera pergi mencari bantuan. Melihat tindakan yang dilakukan Lionel hanya bisa membuat Ji Yuanhao terkejut dan juga marah karena di situasi seperti itu seharusnya dirinya lah yang harus melindungi Lionel. Apalagi meskipun mereka baru bertemu, mereka telah menghabiskan waktu bersama layaknya seorang ayah dan anak. Meskipun diliputi dengan amarah, sebisa mungkin Ji Yuanhao berusaha memikirkan solusinya. Adapun Lionel, daripada bertahan, dia malah berusaha melepaskan kekuatannya agar bisa dihisap oleh roh Liang. Dan mungkin karena terlalu besar, hal itu berhasil meledakkan roh-roh tersebut. Merasa itu adalah kesempatan mereka, tanpa berbasa-basi lagi, Ji Yuanhao segera membawa Lionel pergi melarikan diri. Pastinya Liang tak mungkin tinggal diam, namun ketika dia hendak mengejar, tiba-tiba seseorang muncul menghentikannya dan itu adalah seorang wanita yang akan kita panggil Mei dan dia juga ternyata kawan Liang. Kau belum kembali setelah sekian lama dan Master sudah berkata bahwa kau harus kembali sekarang. Selain itu kau juga masih harus melakukan perjalanan, ucap Mei.
Meskipun Liang berkata bahwa dia mempunyai alasan, namun Mai sama sekali tidak peduli dan menyuruh Liang untuk menjelaskan sendiri pada master mereka. Setelah itu pun mereka berdua benar-benar menghilang, yang mana hal itu juga dapat dirasakan oleh Ji Yuanhao yang saat ini sedang menggendong Lionel. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.